Suami saya, Andi Wijaya, tidak pernah mencintai saya, apalagi anak kami, Arga. Saat Arga lahir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Andi bahkan tidak melirik saya. Ia hanya melempar bayi itu ke pelukan saya dengan dingin. 7 tahun kemudian, cinta sejatinya, Citra Dewi, kembali dari Paris. Malam itu, pria yang selalu dingin dan pendiam itu mabuk berat di rumah kami di Menteng. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum, memeluk Arga dengan hangat. Arga, dengan mata polosnya, menoleh ke saya dan bertanya, "Mama, kenapa Paman Andi begitu?" Saya berlutut, memeluknya, dan dengan mata memerah menjelaskan, "Paman senang karena orang yang dia cintai kembali. Kita tidak boleh mengganggunya lagi. Kita harus pindah." Sambil bicara, saya membawa Arga ke kamarnya di rumah bergaya batik kami, lalu kembali ke kamar tamu, membuka laptop, dan mulai menyusun surat cerai. Ini tahun ke-7 pernikahan saya dengan Andi Wijaya, juga tahun ke-7 kami hidup terpisah. Kini, saya akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Arga, 7 tahun, memeluk model pesawat mainan, berlari ke saya. "Mama, kita benar-benar harus pindah?" Matanya penuh keengganan. "Tapi Paman memelukku tadi malam. Apa dia mulai menyukaiku?" Saya terpaku, teringat 7 tahun pernikahan. Andi tak pernah izinkan Arga memanggilnya Papa. Saat Arga berusia 2 tahun, di Pasar Baru, ia tanpa sengaja memanggil Papa. Andi langsung melepaskannya, membiarkan anak yang baru belajar berjalan itu pulang sendiri. Sesampainya di rumah, lutut dan telapak tangan Arga penuh luka. Saat berusia 4 tahun, Arga memohon hingga Andi setuju membawanya ke Ancol Dreamland. Namun, karena Arga tanpa sengaja memanggil Papa, Andi melepaskan tangannya. Arga tersesat di keramaian, ditemukan bersembunyi di semak-semak, menangis hingga sesak napas. Sejak itu, Arga belajar memanggilnya Paman. Rumah kami jadi bahan tertawaan. Hidung saya terasa perih. Saya memeluk Arga erat. "Arga, orang yang Paman cintai kembali. Kita tidak bisa tinggal di rumah ini lagi." Mata Arga meredup, tapi ia buru-buru menunjukkan model pesawatnya. "Tapi Mama, Paman memberiku hadiah tadi malam. Kalau dia tidak menyukaiku, kenapa dia memberi ini?" Ekspresinya begitu penuh harap, ingin membuktikan bahwa ayahnya menyayanginya. Saya membuka mulut, tapi tak bisa berkata. Bagaimana saya menjelaskan bahwa Andi bahagia karena Citra, bukan Arga? Bahwa hadiah itu hanya kebetulan? Saya tak sanggup bicara, hanya menelan kepahitan seperti biasa, melindungi Arga dengan kebohongan lembut. Saya mencium keningnya, menyembunyikan air mata. Dengan senyum, saya berkata, "Arga, kalau Mama ingin membawamu pergi dari Paman, kamu mau ikut?" Tubuh Arga gemetar. Lalu ia berbisik, "Tidak bisakah kita tetap di sini?" Aku belum pernah memanggilnya Papa dengan bangga. Air mata saya tak tertahan lagi. Saya menggigit bibir. "Arga, Paman, dia tidak ingin kita tinggal di rumahnya. Mama bawa kamu pergi, ya?" Arga menarik tangannya, memeluk model pesawat erat dan diam lama. Akhirnya, ia berkata, "Aku ingin memberi Paman 3 kesempatan lagi. Kalau dia benar-benar tidak menyukai kita, kita pergi selamanya." Di tengah hujan Jakarta, seorang anak memohon 3 kesempatan untuk ayahnya. Akankah Andi Wijaya membalas harapan Arga, atau menghancurkan hati ibunya lagi? Dengarkan. Ia menutup mata. Saya mengangguk. "Baik, Andi Wijaya, kami beri kamu 3 kesempatan. Setelah itu, rumah ini tidak akan pernah ada tempat untukmu." Hari ini Jumat, hari Citra Dewi kembali dari Paris. Mereka adalah pasangan semasa kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta, dan bertunangan sebelum lulus. Sebulan sebelum pernikahan, Citra pergi ke Paris mengejar cinta sejatinya, meninggalkan Andi. Andi terpuruk, dan saat itulah saya menjadi asistennya di Wijaya Group, Monas. Setelah malam mabuk, kami memiliki Arga,
dan saya jadi istri rahasianya. Tak diakui, begitu pula anak kami. Sediakan surat cerai yang kamu buat kemarin. Saya juga mulai menyiapkan surat pengunduran diri, kata saya di kantor pusat Wijaya Group, Tanah Abang. Serius mau resign, Sari? Tanya rekan kerja, melihat layar saya. Saya tersenyum, mengeluarkan alasan yang sudah disiapkan. Ya, ayah Arga di luar negeri. Saya akan membawa Arga bersamanya, berkumpul sebagai keluarga. Rekan kerja mengangguk. Baguslah, kamu pasti berat membesarkan Arga sendirian di Jakarta. Kami kira kamu ibu tunggal. Saya tertawa pahit, bukan ibu tunggal, tapi lebih buruk dari itu. Mata saya memerah, tapi saya buru-buru tersenyum, menyembunyikan rasa sakit. Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Andi masuk bersama Citra Dewi. Citra tersenyum lembut, berjalan di depan, sementara Andi menatapnya, tak rela berpaling. Rekan kerja menyenggol saya, berbisik, Sari, lihat, Pak Andi seperti pohon besi yang akhirnya berbunga. Saya tersenyum kecut, hati seperti dilanda badai. Pohon besi berbunga dalam belasan tahun, tapi Andi takkan pernah melirik saya walau saya menunggu seumur hidup. Saat berpapasan, saya tak tahan memanggilnya, An. Belum selesai, Andi menatap saya dingin, memotong. Ada apa, asisten Sari? Nada penuh peringatan, menyuruh saya menelan kata-kata dan menjaga jarak. Saya menunduk, menyembunyikan mata memerah. Maaf, Pak Andi. Andi mengangguk, lalu kembali menatap Citra, seolah dia pusat dunianya. Dia suami saya, ayah anak saya, tapi di depan saya, dia tanpa ragu memamerkan cinta pada wanita lain. Saya tersenyum sinis pada diri sendiri. Tadinya saya ingin bilang saya resign, tapi sekarang sepertinya tak perlu. Dia tak pernah peduli, tak peduli perasaan saya, tak peduli Arga, tak peduli pernikahan kami yang sudah mati. Kembali ke meja, saya mendapat telepon dari Arga via jam tangan anak-anaknya. Mama, malam ini ada rapat orang tua. Sekolah pulang cepat. Om Budi antar aku ke kantor. Saya terkejut, buru-buru keluar, tapi melihat Andi merapikan rambut Citra. Di dekat lift, Arga berdiri kecil dengan tas sekolah, memandang ayahnya berlaku lembut pada wanita asing, kelembutan yang tak pernah kami rasakan. Saya ingin membawa Arga pergi, tapi Andi melihatnya. Tubuhnya kaku, lalu ia menggandeng Citra, berjalan melewati Arga seolah tak mengenalnya. Hati saya perih. Saya menarik Arga kembali ke meja. Sebelum saya bicara, Arga dengan mata memerah bertanya, Mama, itu orang yang Paman sukai? Saya kehilangan kata-kata, hanya mengangguk penuh air mata. Arga diam, mulai menulis tugas, tapi air matanya menetes, membasahi kertas. Saya memeluknya dan pergi. Andi Wijaya, kamu tinggal 2 kesempatan. Saya dan Arga beres-beres untuk pulang. Di jalan, Arga bertanya, Mama, rapat orang tua malam ini, boleh Paman datang? 7 tahun menikah, Andi tak pernah hadir di rapat orang tua Arga. Melihat mata penuh harap Arga, saya tak tega menolak, mengirim pesan ke Andi, Arga ada rapat orang tua malam ini. Kamu ada waktu? Pesan terkirim, seperti biasa, tenggelam tanpa balas. Arga menunduk, memeluk tas sekolah. Dia tidak mau datang, ya. Lalu, ia tersenyum bijaksana. Tak apa, Paman sibuk, aku mengerti. Kata-kata bijaknya membuat dada saya sesak, seperti tertindih batu besar. Saat saya ingin bicara, ponsel berbunyi. Pesan dari Andi, ada waktu. Aku datang. Di SMA Negeri 1 Jakarta, harapan Arga diuji oleh pengkhianatan terakhir. Akankah keluarga ini hancur selamanya, atau ada secercah penebusan? Dengarkan akhirnya. Gembira meluap, saya menunjukkan ponsel ke Arga. Arga, lihat, Papa bilang dia akan datang. Arga terpaku, lalu tersenyum lebar. 7 tahun, ini pertama kalinya Andi mau hadir di rapat orang tua. Arga bersemangat sepanjang jalan, bercerita, semester ini, guru memujiku berkali-kali,
Aku dapat nilai tinggi, banyak penghargaan, dan terpilih jadi ketua kelas. Guru bilang akan umumkan malam ini. Ia bertanya, Mama, kalau papa tahu aku hebat di sekolah, dia akan lebih menyukaiku, kan? Saya terdiam, lalu berdoa Andi takkan mengingkari janji. Jam dinding berdentang, waktu rapat semakin dekat, tapi Andi tak muncul. Di media sosial, Citra mengunggah foto, Andi duduk bersama anak laki-laki asing, mengajarinya bermain Lego, dengan keterangan, calon ayah hebat. Saya menoleh ke ruang tamu. Arga, 7 tahun, duduk di sofa, bermain Lego, tapi tak pernah ada Andi di sisinya. Merasa tatapan saya, Arga bertanya hati-hati, Mama, Papa sibuk lagi, ya? Saya tak bisa bilang Andi sedang bersama anak lain. Saya memeluknya, berkata, tak apa, ada Mama yang selalu bersamamu. Arga tak bertanya lagi, matanya memerah. Kami pergi ke SMA Negeri 1 Jakarta tanpa menyebut Andi, seolah ia tak pernah berjanji. Andi Wijaya, kamu tinggal satu kesempatan. Di kelas, saya terpaku. Papa Andi, Arga bersorak. Andi duduk di dekat jendela, menoleh, pupilnya menciut. Kalian datang? Nada kagetnya membuat saya ragu. Arga sudah setengah tahun di SMA Negeri 1, tapi Andi tak tahu kelasnya. Arga berlari. Papa, Kak. Andi memotong, mengerutkan kening. Kamu panggil apa? Wajah Arga kaku, lalu ia berkata, Paman, kamu salah tempat duduk. Tempatku di depan. Matanya penuh bahagia. Ini pertama kalinya Andi hadir di rapat orang tua, menepati janji. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan. Andi menghindari tatapannya, berkata, tidak salah, ini tempatku. Arga terdiam. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki menabraknya. Minggir, ini Papa Andiku. Saya buru-buru melindungi Arga. Andi berdiri, tapi melihat mata kaget Citra, ia menahan diri, melindungi anak itu. Bima tidak sengaja. Saya minta maaf atas namanya. Saya dan Arga terpaku. Perlindungan ini tak pernah Arga rasakan. Anak itu, Bima, dari foto Citra. Citra masuk, membawa air, kaget melihat kami. Asisten Sari, kalian juga kerapat orang tua? Mana ayah Arga? Saya melirik Andi, tapi ia menghindari tatapan saya. Ia takut saya membongkar rahasianya. Saya teringat hari Citra kembali. Andi mabuk, tersenyum saat Arga memanggil Papa, tapi ia menyebut nama Citra, salah mengira orang. Saya memegang tangan Arga erat, ingin bicara, tapi Arga mendahului. Papa saya di luar negeri, sibuk. Saya tidak mau mengganggunya. Kata-katanya membuat saya dan Andi terkejut. Saya menunduk, melihat matanya memerah, tapi ia tersenyum bijaksana. Paman Andi, saya dan Mama pergi dulu. Kesedihan menyesakkan dada saya. Saat berbalik, Andi menarik saya. Arga tadi bilang apa? Ia menatap Arga, seolah memastikan. Anak yang dulu tak bisa diusir, sekarang belajar menjaga jarak. Saya tersenyum sinis, tak berkata apa-apa. Pak Andi, rapat dimulai. Saya membawa Arga ke kursi depan. Meski merasakan tatapan Andi, itu tak bisa menghangatkan hati. Rapat dimulai. Saya memeluk Arga, berharap suara guru menutupi obrolan keluarga di belakang. Guru mengumumkan Arga jadi ketua kelas, memintanya berpidato, tapi Arga menolak. Ia tak ingin melihat Andi duduk bersama anak lain, tak ingin mengakui ayahnya lebih memilih orang lain. Setelah rapat, saya mengurus pendaftaran pindah sekolah Arga di kantor guru. Di pintu sekolah, kami bertemu Andi, berdiri di pinggir jalan, memegang permen kapas. Ayo pulang bersama, katanya, menyerahkan permen ke Arga. Pulang bersama, pernah jadi impian kami. Kini, hanya terasa ironis. Arga mengambil permen kapas, wajahnya yang muram akhirnya tersenyum. Melihat matanya penuh harap, saya hampir luluh. Tapi Andi berkata, anak Citra siswa pindahan, tak ikut pemilihan ketua kelas. Minta Arga bicara ke wali kelas,
serahkan posisi itu ke Bima. Kata-katanya membuat hati kami dingin. Setiap hadiah punya harga, termasuk permen kapas ini. Baik, Paman, kata Arga, matanya memerah, memasukkan permen ke mulut. Andi hendak mengelus kepalanya, tapi telepon berdering. Citra di telepon. Bima kurang sehat, bisa datang sekarang? Wajah Andi berubah, ia masuk mobil. Saat pintu ditutup, Arga berteriak, "Papa." Andi berhenti, menoleh ke mata memerah Arga. Setelah diam lama, ia berkata, "Hati-hati." Kali ini, ia tak meminta Arga mengubah panggilan. Tapi ini terakhir kalinya Arga memanggilnya Papa. Malam itu, saya dan Arga berkemas, memesan tiket pesawat ke Singapura. Kami tak menyebut Andi lagi. Lampu ruang tamu tak lagi menyala menunggunya. Pagi ini, kami bawa koper ke bandara. Sebelum mematikan ponsel, saya kirim pesan terakhir ke Andi, semoga bahagia. Saat pesan terkirim, ponsel bergetar gila-gilaan, tapi saya tak menoleh lagi.